Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Kebunku Kantorku. Hari ini kita membahas tentang bagaimana cara menanam cabai ya, terutama buat yang masih baru mulai untuk beralih ke pertanian ya. Terutama sekali untuk lokasinya itu teman-teman bisa memilih ya lokasi yang sudah lama tidak ada tanaman lain sebelumnya ya. Baik itu tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman sayuran lainnya ya. Mengapa saya bilang begitu? Kalau kita menanam di lokasi yang tempatnya tidak pernah terjamah oleh tanaman-tanaman lain, baik itu tanaman cabai ataupun tanaman tomat, singkong, keju dan lain-lain lah. Untuk hamanya itu masih kurang ya. Jadi belum pernah ada permainan ataupun perantoran hama-hama di tempat tersebut karena memang belum ada tanaman sebelumnya. Nah, makanya kita harus menanam di daerah tersebut, teman-teman. Mau dataran tinggi ataupun dataran rendah, itu tergantung teman-teman punya lahan ya. Ketika teman-teman sudah punya lahan namun ingin menanam cabai, tapi bibit apa yang harus kita tanam? Karena kita ini di daerah Indonesia ini bermacam-macam iklim, teman-teman ya. Ada yang cuacanya panas, ada juga yang cuacanya dingin ya. Bisa teman gunakan bibit yang sering orang gunakan di sekitar teman-teman ya. Karena menurut saya pahami mengenai bibit itu juga harus ada tempatnya, teman-teman. Jadi beda bibit beda tempat ya. Nah, misalkan di daerah teman-teman tidak ada yang menanam cabai, jadi di mana kita akan melihat contoh untuk bibitnya? Maka pilihlah bibit yang produksinya lokal dulu ya, terutama. Karena mengapa saya bilang harus lokal? Karena yang menerbitkan bibit itu sudah tahu bibit jenis bagaimana yang harus dipromosikan, begitu teman-teman. Nah, untuk mengenai perawatan, terutama sekali di penyemprotan ya, janganlah teman-teman menggunakan terlalu banyak jenis insektisida dicampur-campur aduk. Itu bisa juga membahayakan bagi tanaman, teman-teman ya. Bukannya waktu kita mencampur semua insektisida ataupun fungisida itu cabai kita akan lebih bagus, teman-teman. Itu tidak, teman. Karena ibaratnya kita meminum obat-obatan ya yang terlalu banyak, macam obat ini obat itu. Jadi kita bukannya tambah sehat, malahan tambah parah sedeng kita, teman-teman ya. Insektisida apa yang harus kita pakai? Misalnya teman-teman menanyakan begitu pada saya ya. Jadi saya tidak mau spill untuk tentang insektisida ya, nanti juga pelanggaran bagi saya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman membutuhkan bisa saya bantu lewat WA, nanti bisa teman minta nomor WA saya. Nah, ketika teman-teman sudah tahu insektisida apa yang harus kita pakai, jadi lakukanlah penyemprotan itu. Untuk terutama sekali janganlah teman-teman ngegas duluan ya. Maksudnya menyemprot dengan skala tinggi, lalu untuk selang harinya juga tidak banyak. Misalkan 2 atau 3 hari, itu jangan dulu, teman-teman. Usahakan jangan terlalu barbar ya. Semprot dulu sekitar 6 atau 7 hari sekali untuk tanaman cabai yang masih muda ya. Karena kalau terlalu banyak kita semprot nanti juga membuat stres pada tanaman, teman-teman. Jadi obat yang kita semprot belum dihisap oleh tanaman, yang lain sudah kita kasih. Sia-sia juga untuk racunnya yang kita buangkan begitu saja tanpa dapat pengerjaan yang baik. Karena yang kita butuhkan itu kinerjanya, bukan banyaknya, teman-teman. Oke, masalah penyemprotan sudah selesai. Jadi sekarang kita memasuki ke masa pemangkasan tunas cabai ya. Jadi lakukanlah pemangkasan tunas itu ketika cabai kita sudah berusia 1 bulan, itu sudah ada, teman-teman. Jadi jangan teman-teman biarkan dia lama di batang cabai ya, dapat membuat menghambat pertumbuhan. Oke. Untuk pemangkasan tunas itu bisa teman-teman melakukan tergantung juga pada pertumbuhan. Kalau misalkan untuk pertumbuhannya itu cepat, jadi harus cepat-cepat juga teman-teman buang lagi. Karena biasanya dia keluar 1 atau 2 kali ya, untuk di setiap ketiaknya teman-teman.
Untuk cabai saya ini sudah berusia kurang lebih 4,5 bulan teman-teman. Jadi ini sudah mulai keluar buah, sudah mulai keluar bunga tahap keduanya. Semoga nanti bisa selamat ya, amin. Jadi sekian dulu untuk video kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi ya setelah beberapa hari lagi ya.